Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kedua kali ini, kita masih membahas tentang klasifikasi makhluk hidup bagian kedua, yaitu tentang perkembangan sistem klasifikasi. Menurut Robert Whittaker, klasifikasi makhluk hidup dibedakan menjadi sistem 5 kingdom, yaitu ada kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Kita lihat untuk kingdom yang pertama, yaitu kingdom Monera. Anggota kingdom Monera adalah makhluk hidup bersel satu atau uniseluler yang tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Pada umumnya, organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Anggota kingdom Monera meliputi bakteri dan ganggang biru atau cyanobacteria. Dan ini adalah struktur tubuh bakteri. Dan yang ini contoh bakteri yang berbentuk basil atau batang. Kingdom yang kedua yaitu kingdom Protista. Protista ini memiliki membran inti atau bersifat eukariotik, bisa bersel tunggal atau uniseluler dan multiseluler atau bersel banyak. Protista dibedakan menjadi protista yang mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan, alga atau ganggang, dan protista mirip jamur. Sini macam-macam protozoa, ada yang menguntungkan maupun ada yang merugikan. Di sini kalian bisa lihat contohnya ada Entamoeba yaitu penyebab penyakit disentri. Kemudian ada Toxoplasma yang merugikan juga, ada Plasmodium malaria penyebab penyakit malaria, ada Trichomonas, dan ada Leishmania. Ini adalah contoh dari macam-macam protozoa. Kemudian untuk macam-macam protista yang mirip tumbuhan atau alga, di sini dibedakan berdasarkan pigmen warna. Yang pertama ada alga hijau, berarti pigmen warna yang mendominasi adalah warna hijau atau klorofil. Kemudian ada alga coklat, pigmen yang mendominasi berwarna coklat. Kemudian ada alga merah, pigmen yang mendominasi adalah warna merah. Untuk alga di sini banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Salah satunya adalah untuk pembuatan agar-agar. Kemudian di sini ada contoh dari kelompok protista mirip jamur. Ada Dictyostelium, ada Saprolegnia contohnya, ada Fusarium, dan ada Phytophthora infestan. Dan sebagian besar untuk protista mirip jamur ini bersifat parasit atau merugikan. Kemudian untuk kingdom yang ketiga adalah kingdom fungi. Anggota fungi adalah berbagai macam jamur. Fungi memiliki membran inti, dinding sel terbuat dari zat kitin, tidak memiliki kloroplas sehingga tidak dapat berfotosintesis, dan ada yang uniseluler maupun multiseluler. Tubuh jamur tersusun atas benang-benang disebut hifa. Kumpulan hifa disebut miselium, dan tubuh jamur disebut sebagai talus. Jamur hidup sebagai saprofit atau hidup di sisa organisme yang telah mati, atau bersifat parasit atau hidupnya menumpang dan berkembang biak dengan spora. Kemudian simbiosis mutualisme antara jamur dan ganggang membentuk lumut kerak atau lichen. Sini kalian bisa lihat, lichen ini biasanya disebut juga sebagai tumbuhan perintis. Kenapa disebut tumbuhan perintis? Karena dapat hidup di tempat yang belum ada makhluk hidup yang lain. Bisa juga lumut kerak ini menempel pada batu atau pada batang-batang pohon. Untuk lumut kerak ini biasanya dia digunakan sebagai indikator pencemaran udara, yang mana semakin banyak lichennya pada suatu tempat tertentu, berarti udara tersebut belum tercemar.
Oke, itu untuk kingdom fungi. Kemudian di sini ada struktur tubuh fungi, ada jamur tempe dan jamur merang. Kita bisa lihat strukturnya, ada sporaniofor, ada sporanium, di dalamnya ada spora, ada hifa rhizoid dan ada hifa stolon. Kemudian ini adalah gambar dari jamur merang yang berbentuk seperti payung, tudungnya, kemudian ada bagian tangkai, ada bagian cawan, dan di sini ada seperti akar semut. Itu untuk struktur tubuh jamur. Nah, untuk pembagi kelompok jamur dibedakan bermacam-macam, ada Myxomycotina, Ascomycotina, Oomycotina, Basidiomycotina, Zygomycotina, dan Deuteromycotina. Pembagian kelompok ini berdasarkan dari bentuk hifa dan cara reproduksinya. Untuk kelompok jamur atau fungi sendiri ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Sebagian besar untuk yang jamur makroskopis biasanya bisa untuk dikonsumsi. Kemudian kingdom yang keempat adalah kingdom plantae. Untuk plantae sendiri dibedakan ada tumbuhan berspora terdiri dari tumbuhan lumut dan paku, kemudian ada tumbuhan berbiji terdiri dari angiospermae dan gimnospermae. Kita lihat untuk tumbuhan lumut, ciri-cirinya memiliki akar, batang, dan daun yang tidak sejati dan belum memiliki berkas pembuluh. Akar lumut disebut sebagai rhizoid. Nah, rhizoid ini berfungsi menempelkan tubuh lumut pada substrat dan hidup di tempat yang lembab. Berkembang biak secara kawin maupun tak kawin yang disebut dengan pergiliran keturunan atau metagenesis. Ini contoh dari tumbuhan lumut. Kemudian kingdom plantae selanjutnya adalah tumbuhan paku. Ciri-ciri tumbuhan paku adalah memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh. Pada daun dewasa terdapat bulatan warna coklat yang disebut sebagai sorus. Sorus merupakan kumpulan kotak spora yang dibungkus indusium. Biasanya sorus ini ada di bagian daun, di tepi dari daun ini. Perkembangbiakannya sama seperti lumut, yaitu bisa secara kawin maupun tak kawin yang disebut sebagai metagenesis. Ini contoh dari tumbuhan paku, ada suplir sama ada adiantum. Untuk kingdom plantae berikutnya adalah tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Ciri umumnya memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh, menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat perkembangbiakannya. Berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan biji dibagi menjadi dua macam, yaitu tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae. Letak bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah, tetapi menempel pada daun buah. Pohon berakar tunggang, daunnya berbentuk seperti jarum, kecil tebal atau tipis lebar. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betina disebut strobilus yang mengandung sporanium. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Alat perkembangbiakannya berupa bunga, akar, batang, dan daun sudah dapat dibedakan dengan jelas. Susunan tulang daun menyirip, menjari atau sejajar, bakal biji terlindung di dalam daun buah mengalami pembuahan ganda. Ini adalah contoh dari kelompok gimnospermae. Ada pakis haji, ada melinjo, ada gimnobiloba, dan ada pindus. Nah, ini disebut sebagai strobilus sebagai alat perkembangbiakan pada gimnospermae. Nah, ini contoh kelompok angiospermae. Untuk kelompok angiospermae dibedakan menjadi dua berdasarkan keping bijinya, yaitu tumbuhan berkeping biji satu atau monokotil dan tumbuhan berkeping biji dua atau dikotil. Sini ada tabel perbedaan antara monokotil dan dikotil. Untuk monokotil, keping bijinya berkeping biji satu, tulang daunnya sejajar atau melengkung, pembuluhnya tersebar, bunganya mahkotanya kelipatan 3, dan akarnya adalah serabut. Untuk dikotil berkeping biji 2, maka keping bijinya 2 kotilodon, tulang daunnya menjari atau menyirip, pembuluh teratur dalam satu lingkaran, lebih teratur, kemudian bunganya, mahkotanya
4, 5 atau kelipatannya, dan akarnya adalah tunggang. Kalian bisa lihat bedanya akar serabut dengan akar tunggang. Itu untuk perbedaan antara monokotil dan dikotil. Sini contoh-contoh monokotil yang biasa kita sering temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada palam, pandan, pisang, kunyit, dan yang lainnya. Kalian bisa sebutkan contoh-contoh yang lainnya selain yang ada di sini. Kemudian ini adalah contoh dikotil, ada bayam, cabai, pepaya, jeruk, dan yang lainnya. Untuk animalia terakhir yaitu animalia. Untuk animalia sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu invertebrata dan vertebrata. Invertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Terdiri dari beberapa filum, yaitu ada filum Porifera, contohnya hewan spons. Ada Salinterata, contohnya ada di sini ada ubur-ubur, ada hidra. Kemudian ada Platyhelminthe, contohnya planaria, ada cacing hati. Nematoda, contohnya ada cacing perut, cacing kremi, cacing tambang. Annelida, contohnya ada cacing tanah, ada lintah, ada pacet. Arthropoda atau hewan berbuku-buku, contohnya udang, kepiting, kalajengking, serangga, kaki seribu, dan yang lainnya. Kemudian ada Echinodermata, hewan berkulit duri, contohnya ada bintang laut, landak laut, tripang. Kemudian ada moluska atau hewan bertubuh lunak, contohnya ada bekicot, siput, cumi-cumi, gurita, kerang. Itu untuk klasifikasi filum invertebrata. Kemudian bagaimana dengan vertebrata? Vertebrata adalah hewan memiliki tulang belakang. Terdiri atas 5 kelas, ada Pisces, amfibi, reptilia, apes, dan mamalia. Kita bisa lihat perbedaannya antara kelima kelas tadi berdasarkan habitatnya. Kalau Pisces di air, kulit luarnya dilindungi oleh sisik, respirasi pernapasannya dengan menggunakan insang, alat geraknya berupa sirip, ruang jantungnya ada 2, 1 bilik dan 1 serambi. Suhu tubuhnya poikilotermis atau suhu tubuhnya berubah-ubah sesuai dengan suhu lingkungannya. Kemudian reproduksinya secara ovipar atau bertelur, fertilisasi pembuahannya secara eksternal atau pembuahannya di luar tubuh induk betina. Contohnya adalah ikan. Kemudian kelas amfibi, habitatnya ada di darat maupun di air. Kulitnya dilindungi oleh kulit yang selalu basah, respirasinya dengan menggunakan paru-paru dan kulit. Kemudian alat geraknya tungkai depan dan belakang. Ruang jantungnya 3, yaitu 1 serambi dan 2 bilik. Suhu tubuhnya poikilotermis. Kemudian reproduksinya ovipar, fertilisasinya eksternal, contohnya adalah katak. Kemudian untuk kelas reptilia, habitatnya di darat, kulit luarnya tersusun atas karpaks atau sisik, respirasinya dengan menggunakan paru-paru, alat geraknya berupa tungkai depan dan belakang, ruang jantungnya ada 4, 2 serambi dan 2 bilik, suhu tubuhnya poikilotermis, reproduksinya bisa secara ovipar atau ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Fertilisasinya internal, yaitu pembuahan di dalam tubuh induk betina. Contohnya adalah kadal, buaya, ular, cicak. Kemudian untuk kelas Aves, habitatnya di darat, kulit luar dilindungi oleh bulu, respirasinya dengan menggunakan paru-paru, alat geraknya berupa sayap dan kaki, ruang jantungnya ada 4, 2 bilik dan 2 serambi, suhu tubuhnya homoiotermis atau suhu tubuhnya selalu tetap. Reproduksinya ovipar atau bertelur, fertilisasinya internal, contohnya burung dan unggas. Kemudian untuk kelas mamalia, habitatnya darat dan ada juga yang di air. Kulit luarnya dilindungi oleh rambut, respirasinya paru-paru, alat geraknya berupa tangan dan kaki, ruang jantungnya ada 4, suhu tubuhnya homoiotermis, reproduksi vivipar atau melahirkan, fertilisasinya internal, dan contohnya kucing dan yang lainnya. Itu untuk perbedaan 5 kelas pada vertebrata. Sini kalian bisa lihat contoh pembagian vertebrata: amfibi, Pisces, reptilia, mamalia, dan kelas Aves. Oke, itu untuk materi tentang perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup.
Terima kasih, semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.